warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Zainal nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya dari Fahmina Institute Cirebon. Saat ini berlaku sebagai host di acara ini sampai siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta dan juga narasumber yang sudah hadir di room ini. Semoga kita semua tetap semangat sampai akhir nanti ya. Oke. Di acara ngaji kebangsaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dengan tema Dakwah Keislaman Rahmatan lil Alamin, pengalaman ulama perempuan mengisi pengajian kitab Nabi Rahmah di pesantren. Itu adalah karena sebab kaitannya dengan ekonomi, jadi supaya ekonominya tetap survive, kaitannya dengan ya. Alif. Acara ini diselenggarakan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LITAP Dimas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, yang bekerja sama dengan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Di dalamnya ada Alimat, ada Rahima, ada Fahmina Institute, dan juga ada Mubadalah. Oke. Saya akan menyampaikan tata tertib atau hal yang bisa kita sepakati bersama bahwa untuk pertemuan kali ini, bahwa pertama peserta mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan sungguh-sungguh tentunya ya. Kemudian ID peserta termasuk saya juga nanti akan diubah namanya dengan nama asli dan bukan dengan nama perangkat atau yang lainnya. Kemudian peserta harus mematikan suara atau mute selama proses kegiatan online berlangsung. Nah, kecuali jika ingin bertanya atau pada sesi pertanyaan jawab ya. Kemudian video dalam keadaan menyala selama kegiatan berlangsung, kecuali jika sinyal tidak mendukung dan situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditampilkan. Kemudian semua peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya di room chat, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, sekolah atau alamat, dan pertanyaan yang ringkas. Nah, peserta yang ingin bertanya secara langsung di sesi tanya jawab bisa mengklik raise hand yang ada di layar, teman-teman sekalian. Oke, nah sebelum itu kita akan menyaksikan sebuah video untuk pengantar kita hari ini. Catatan tentang kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia teramat kecil akibat konstruksi sejarah yang sepihak. Kehadiran dan peran penting ulama perempuan jarang sekali ditulis secara seimbang dan proporsional. Dalam kesadaran kebanyakan orang, kata ulama juga selalu dikonotasikan kepada laki-laki. Perempuan tidak menjadi bagian dari ulama. Inilah konstruksi yang sudah terbangun melalui berbagai institusi sosial keagamaan. Wajar saja bila dalam struktur institusi-institusi tersebut jarang ditemukan perempuan. Jikapun ada, sedikit sekali dan tidak signifikan. Apakah memang dalam kenyataannya tidak ada ulama perempuan? Ulama perempuan ada. Jumlahnya bahkan berlimpah. Di pesantren-pesantren selalu terdapat ulama perempuan yang setiap hari mengajari Al-Quran, mengajarkan kitab kuning, menjadi imam sholat, memberikan nasihat kepada masyarakat, dan juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian juga di perguruan tinggi Islam.
dosen-dosen, peneliti, dan profesor perempuan jumlahnya sangat banyak, hampir seimbang dengan jumlah laki-laki. Belum lagi ulama perempuan yang memimpin majelis taklim. Sungguh sangat menjamur. Sejarah Nusantara juga membuktikan, di Banjarmasin ada Fatimah Al-Banjari, penulis asli kitab Parukunan Jamaluddin yang menggali kearifan lokal harta Gonogini. Sulawesi Selatan memiliki Aisyah Wetendriole 1919 yang berhasil menggali dan mengumpulkan manuskrip Lagaligo. Di Sumatera Barat terdapat Rahma El Yunusia 1900 sampai 1969, pendiri Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang dan mendapatkan gelar Shaykhoh pertama dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kita juga punya Profesor Dr. Hajah Zakiyah Darajat 1929 sampai 2013 yang menulis banyak buku, pernah jadi Direktur Pasca Sarjana dan Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam di Kemenak. Dari Jombang ada Nyai Hoiriyah Hashim, ulama perempuan Nahdlatul Ulama, ahli manajemen pendidikan, sehingga mendirikan dan mengajar Madrasah Lil Banat di Makkah Al-Mukarramah. Di Jogja, Nyai Siti Walidah Ahmad Dahlan 1872 sampai 1946, tokoh Muhammadiyah, penggagas Sopo Tresno yang kemudian menjadi Aisyah. Dari Lamkrak Aceh ada Tengku Fakina 1856 sampai 1938. Ulama besar yang belajar di Mekah cukup lama dan pulang menjadi panglima perang melawan penjajah dan mendirikan pesantren di mana ratusan santri belajar kepadanya. Untuk menegaskan eksistensi ulama perempuan Indonesia diperlukan segala upaya kultural dan struktural. Atas dasar itu lahir gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kongres ini merupakan sebuah perjumpaan lebih dari 500 ulama perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua misalnya. Dan beberapa negara, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Malaysia misalnya, yang digelar pada 25 sampai 27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Mereka telah mempertegas peran, memperluas pengakuan, membangun pengetahuan, saling belajar dari pengalaman, sekaligus meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kongres ini telah mendefinisikan istilah ulama perempuan sebagai orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah, berintegritas, berkepribadian mulia, akhlak karimah, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta, rahmatan lil alamin. Kata perempuan dalam kata majemuk ulama perempuan bukan jenis kelamin, tetapi penegasan perspektif pentingnya pelibatan perempuan sebagai subjek dan penerima manfaat dari dan dalam seluruh kiprah keulamaan. Dalam kiprah keulamaan, perspektif perempuan bertakwa kepada Allah tidak hanya untuk urusan kemanusiaan secara umum, tapi juga dalam bersikap pada perempuan secara khusus. Tidak juga hanya dalam urusan publik, tetapi juga dalam urusan keluarga. Begitupun berakhlak mulia, menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan, tidak hanya dalam hal-hal yang menyangkut kemanusiaan secara umum, tetapi juga dalam hal yang hanya terkait dengan perempuan secara khusus. Sehingga tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, dan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana ulama laki-laki, ulama perempuan bertanggung jawab melaksanakan amanah kenabian untuk menghapus segala bentuk kezaliman sesama makhluk atas dasar apapun, termasuk agama, ras, bangsa, golongan, dan jenis kelamin. Sebagai pengemban tanggung jawab ini, ulama perempuan berhak menafsirkan teks-teks Islam, melahirkan dan menyebarluaskan pandangan-pandangan keagamaan yang relevan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ulama perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Bangkitlah ulama perempuan Indonesia.
Audio now. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta dan selamat datang kepada seluruh peserta juga yang baru hadir di room ini. Mari acara ini kita buka dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bacaan basmalah bersama-sama, mohon maaf. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speech kita di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suwendi MAG selaku analis kebijakan ahli media atau koordinator pada Subdirektorat Penelitian dan PKN. Kepada Bapak Dr. Suwendi, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, para narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Kiai Muhammad Al-Furqon, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ahmada Al-Hikmah, Purwoasari Kediri, Ibu Nyai Sofuro, pengasuh Majelis Taklim Al-Istiqomah, kemudian juga Mbak Alif ya, dan juga tentu yang saya banggakan ini sahabat saya Kang Fakih, senior saya yang luar biasa yang terus mengawali berbagai macam program termasuk terutama di KUPI. Pak Mahrus, orang yang sangat luar biasa, Pak Basir, kawan-kawan di Subdit, dan juga tentu para partisipan semuanya yang telah bergabung dalam kegiatan webinar kita hari ini. Bersyukur pada Allah di hari ini kita masih berkesempatan untuk silaturahmi secara virtual untuk mengikuti webinar dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kegiatan kita hari ini adalah sebuah kolaborasi antara Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan kawan-kawan jaringan KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang insya Allah dalam beberapa episode ke depan, sekurang-kurangnya 25 ya Kang Fakih ya, ada 25 episode kita akan menyelenggarakan kegiatan hal yang serupa yang mendiseminasi penguatan keulamaan perempuan ini. Mengapa kita sama-sama melakukan ini? Ada banyak hal tentunya. Yang pertama ini adalah persoalan intelektualitas itu penting untuk kemudian kita gaungkan bersama, bahwa termasuk juga tentu adalah pada keperempuanan yang tadi sudah ditampilkan di dalam slide ataupun tayangan tadi. Seringkali sebagian masyarakat kita abai dan juga tidak memberikan proporsi yang baik terkait dengan intelektualitas perempuan itu. Perempuan seringkali dinafikan, perempuan disubordinasikan, perempuan menjadi makhluk kedua, sehingga kemudian ruang-ruang intelektualitas itu seakan-akan hanya menjadi otonomi dan juga hak prerogatif dari laki-laki. Tentu ini sebuah pandangan-pandangan yang semacam ini saya kira perlu untuk sama-sama kita luruskan bahwa ternyata tidak seperti itu. Banyak sekali perempuan-perempuan yang memiliki intelektualitas yang sangat luar biasa, peran-peran perempuan yang sangat luar biasa, tidak hanya di ruang domestik tapi juga di ruang publik, ya di ruang-ruang intelektual tadi, banyak guru besar, banyak para pejabat, banyak para tokoh-tokoh, banyak pemuka-pemuka yang saya kira itu semuanya juga adalah juga dilakukan oleh kaum perempuan. Nah, yang kedua ini adalah tema kita hari ini kan sangat penting untuk kita sama-sama simak ya, yakni terkait dengan kedakwahan, dakwah kebangsaan, kemudian juga melalui jalan KUPI, bagaimana kemudian penyelenggaraan ataupun melakukan pendampingan masyarakat di daerah-daerah tertentu ataupun di masyarakat yang langsung terjun di bawah, yang itu dilakukan oleh kalangan kita semuanya, orang yang memiliki perspektif keperempuanan, entah itu kita baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, itu kemudian melakukan pendampingan terkait dengan penguatan keperempuanan di masyarakat melalui majelis taklim, melalui pondok pesantren, dan juga melalui layanan pendidikan yang lain. Nah, dakwah yang langsung di akar rumput semacam ini sangat penting untuk kita gaungkan, untuk kita revitalisasi, untuk kemudian kita lakukan penguatan, karena kita seringkali kalau toh hanya fokus pada
di pusat ataupun ruang-ruang yang sifatnya itu umum, yang sifatnya itu generik dan seterusnya, itu kalau toh tidak di breakdown ke dalam ruang-ruang yang lebih nyata ya di masyarakat pedesaan, masyarakat di sekitar kita itu tidak ya katakanlah tidak banyak berpengaruh untuk itu. Oleh karenanya, bagaimana kita melihat best practice kawan-kawan yang mendampingi masyarakat di daerah ini ya melalui majelis taklim, melalui pondok pesantren dan yang lain, saya kira ini kita akan banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, tentu di luar itu semuanya bahwa apa yang kita selenggarakan ini kan tidak hanya semata-mata memperkuat terkait dengan komitmen keperempuanan ataupun komitmen relasi laki-laki dan perempuan secara adil, tapi juga adalah bagaimana kita membangun komitmen kebangsaan kita. Bahwa bangsa Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang plural, sebuah bangsa yang majemuk, sebuah bangsa yang memiliki heterogenitas dalam berbagai macam hal, maka saya kira kalangan perempuan ataupun orang-orang yang memiliki konsentrasi di keperempuan ini kita dorong untuk sama-sama memperkuat komitmen kebangsaan itu. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi ini kepada kawan-kawan KUPI yang terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan kami, dengan Direktorat, dan kita akan mendukung dengan program-program lainnya insya Allah. Kemudian kita juga mohon kepada kawan-kawan semuanya untuk terus berkolaborasi, terus menguatkan niat kita, menguatkan komitmen kita, dan juga tentu mengaplikasikan dengan segala apa yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, mungkin sebagai terakhir ini saya mohon keikhlasan kawan-kawan sekalian untuk sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ya, salah satu sahabat kita semuanya, almarhum Khairul Anam, ya, yang pagi ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang yang sangat luar biasa, orang yang baik. Dan banyak hal yang telah beliau kontribusikan untuk kami, termasuk juga untuk Subdit, untuk yang kami lakukan. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Allah mengampuni kesalahannya, menerima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, senantiasa barokah dan manfaat. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Khairul Anam. Dan terima Mas Zainal. Ya. Mas Anam ini juga termasuk salah satu tim yang menggawangi Tadarus Tabima seperti acara sampean ini dari awal tahun kemarin. Beliau memang salah satu tim kita, tim inti. Terima kasih. Terima kasih Pak Marus. Tentu kita semua kehilangan ya. Mudah-mudahan husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Bapak Suwendi atas sambutannya. Dan selanjutnya yaitu ada sambutan dari Bapak Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir selaku Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah amma ba'd. Kang Dr. Suwendi yang dimuliakan Allah, Kang Dr. Mahrus, Kang Basir, dan teman-teman dari jaringan KUPI, terutama narasumber, Mas Yai sangat muda, Furqon, Mbak Nyai Sofuro, Mbak Alif, Kang Zainal, dan teman-teman sekalian semua. Kita tentu saja sangat berbangga dan sekaligus berterima kasih atas terjalinnya kerjasama untuk 25 kegiatan ke depan tentang bagaimana kerja-kerja keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, kesemestaan
dan tentu saja keadilan yang dilakukan oleh jaringan-jaringan KUPI. Jadi Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini adalah sebuah kegiatan kongres yang dilakukan pada tahun 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon. Hasil dari kongres ini berupa ada 3 fatwa tentang haramnya kekerasan seksual, tentang wajibnya melindungi anak dari pernikahan, dan tentang haramnya perusakan alam, serta rekomendasi-rekomendasi terkait dengan berbagai kehidupan berbangsa, bernegara, terutama moto utama Islam, moto utama KUPI pada saat kongres adalah merawat nilai-nilai keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan. Karena itu 25 kegiatan ke depan adalah tonggak, kiprah, dan kerja-kerja yang dilakukan oleh jaringan KUPI, terutama di daerah mulai dari Aceh, Lampung, Kalimantan, dan tentu saja Jawa, Makassar, dan tempat-tempat yang lain. Kita tahu bahwa dalam konteks KUPI, ulama itu bukan individu. Jadi di KUPI memang orangnya kebanyakan tawadhu, susah untuk dipanggil kiai. Saya juga nggak mau dipanggil kiai, dipanggil ulama. Tetapi kita sebagai kelompok. Sebagai kelompok artinya tindakannya kolektif, keulamaan. Satu persatunya mungkin saling menguatkan untuk menjadi sebuah gerakan bagaimana keislaman dan kebangsaan misalnya menyatu. Tidak lagi kita berbicara bahwa ayat konstitusi di atas ayat suci atau sebaliknya ayat suci di atas konstitusi. Namun bagaimana kita melaksanakan ayat suci pada konteks konstitusi dan kita melakukan konstitusi sebagai bagian dari perintah ayat suci. Itulah kira-kira gerakan keulamaan perempuan di Indonesia yang tidak bersifat individual tetapi kolektif. Karena itu teman-teman mohon untuk bersedia ketika ditampilkan. Kadang banyak sekali ketika dikontak, saya bukan ulama, saya belum ulama, saya masih muda, saya masih senang drama Korea katanya. Atau beberapa pihak yang merasa saya hanya di majelis taklim, Kang Fakih, saya belum pantas dianggap ulama. Saya bilang itu adalah ciri ulama itu sendiri ketika merasa tawadhu dan belum pas. Tetapi kita penting untuk ditampilkan karena jika tidak ruang publik akan diisi oleh orang-orang yang justru belajarnya baru 1 kali 2 kali melalui internet, tapi dia sudah memajang dirinya sebagai ustadz dan ulama rujukan Islam di Indonesia. Nah, kalau kita tidak tampil, maka jangan salahkan kalau ruang publiknya akan diisi oleh mereka-mereka semua. Karena itu, mari kita berjejaring, mari kita bekerja sama, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kementerian Agama, terutama Diktis, yang telah memberi ruang, dan kita akan terus berkolaborasi dalam berbagai kegiatan. Satu lagi, istilah perempuan dalam ulama perempuan, itu bukan soal jenis kelamin. Karena itu, saya aktif di sini, walaupun jenis kelamin saya adalah laki-laki. Tetapi perempuan artinya adalah keberpihakan. Artinya adalah kesadaran bahwa dalam kehidupan nyata kita di sosial, ada banyak perempuan yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, dan ketimpangan. Lalu kita semua punya kesadaran bagaimana mentransformasikan itu agar berubah menjadi seperti yang diharapkan oleh Islam, yaitu rahmatan lil alamin dan akhlak mulia. Seperti yang diharapkan oleh konstitusi kita, bahwa hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hak untuk berpolitik, hak untuk ekonomi adalah hak kita semua, laki-laki dan perempuan. Itulah kira-kira secara umum apa makna dari ulama perempuan yang dipahami oleh KUPI. Jadi sekali lagi bukan individu satu-satu, tapi gerakan kolektif bagaimana kita menggunakan, memahami dan menggunakan keislaman yang rahmatan lil alamin dan akhlak mulia sebagai gerakan untuk memastikan kehidupan kita semua, warga negara Indonesia, betul-betul menjadi orang yang adil, baik, sejahtera, dan tentu saja bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami atas nama KUPI tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari pihak Rahimah, Alimat, Fahmina, Mubadalah, dan tentu teman-teman
Diktis yang bekerja sejak kemarin siang dan malam untuk memastikan acara ini selesai, dan mohon maaf, silahkan teman-teman yang sudah hadir, berikutnya tidak akan lagi sambutan-sambutan untuk acara berikutnya, jadi kita akan langsung mulai, karena itu silahkan untuk acara berikutnya diundang sebanyak mungkin orang agar tahu gerakan dan kiprah KUPI terkait dengan spiritualitas, sosial, kemanusiaan, dan juga intelektualitas. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami, baik dari KUPI maupun Kementerian Agama dalam acara ini, dan mudah-mudahan kita semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ilmu yang manfaat serta kesehatan untuk kita dan seluruh keluarga dan warga negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Fakihuddin yang sudah menegaskan dan sudah clear ya apa itu ulama perempuan, yang barangkali sejak kemarin bahkan kemarin-kemarinnya lagi mempertanyakan apa itu ulama perempuan dan ulama perempuan. Kita sudah clear ya bahwa semuanya adalah untuk keadilan dan kemaslahatan kita bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membacakan CV moderator untuk pemandu, sebagai pemandu di acara yang baik ini. Selaku moderator yaitu Ibu atau Mbak nih ya? Neng. Ya, Neng, oke. Yang lain Neng, Ning, kalau yang ini Neng ya. Neng Alifatul Arifiati, di mana beliau kelahiran Brebes 16 Maret 1983. Beliau saat ini menjabat sebagai staf Departemen Islam dan Demokrasi di Fahmina Institute. Dan saat ini juga beliau memiliki 1 anak dan calon 2 anak ya. Sedang mengandung, mudah-mudahan dilancarkan nanti persalinannya. Dan sekarang tinggal di perumahan Telaga Cempaka Permai, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Nah, pendidikan terakhir beliau adalah sarjana S1 ya, sarjana hukum. Ya, oke, langsung saja saya serahkan seluruhnya kegiatan acara atau ya kepada Neng Alifatul Arifiati kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host cetar kita, Anggenal ya, yang sudah membacakan CV saya sampai ada sarjananya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai dan salam penuh kasih sayang untuk alam semesta. Baik, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan yang hadir di Zoom maupun live di YouTube. Lalu selamat datang juga kepada kedua narasumber kita, ada Mbak Nyai Sofuro dan Gus Furkon. Keduanya merupakan ulama perempuan jaringan KUPI. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nyai Sofuro sudah standby ya, sama Gus Yai Furkon. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kiai Faki ya dari jaringan KUPI, kenapa sih gitu kita ngomongin ulama perempuan kok ada Gus Furkonnya nih gitu. Nah, tadi udah dijelasin bahwa dalam dalam Kongres Ulama Perempuan menurut jaringan KUPI mendefinisikan ulama perempuan itu adalah sebagai orang atau kelompok yang memiliki kedalaman pengetahuan keagamaan dan keberpihakan, kesadaran dan serta perjuangannya pada kesetaraan dan keadilan gender. Nah, baik seperti yang sudah disampaikan sebenarnya oleh host, tetapi juga saya menyampaikan ulang bahwa acara Tadarus Litab Dimas Online seri ke-6 atau dibahasakan oleh jaringan KUPI itu dengan nama Ngaji Kebangsaan Jaringan KUPI. Ulama perempuan merawat nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan. Ya, acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, bekerja sama dengan Fahmina Institute, Mubadalah ID, Perhimpunan Rahimah dan Alimat. Ini sesi perdana ya, jadi
agak-agak deg-degan juga nih saya. Perdana dengan tema yang sangat menarik yaitu dakwah keislaman rahmatan lil alamin, pengalaman ulama perempuan mengisi kitab Nabiyur Rahmah di pesantren. Dengan dua narasumber yang memiliki pengalaman menyampaikan kitab Nabiyur Rahmah kepada santri dan jamaahnya. Tadi kita udah sapa ya. Saya akan sampaikan sedikit profil beliau berdua. Yang pertama ada Mbak Nyai Sofuro. Mbak Nyai Sofuro ini adalah pengasuh Majelis Ta'lim Al-Istiqomah Cirebon. Juga merupakan guru PAI di SD Negeri 1 Bango 2. Beliau ini aktif di Fatayat NU Kabupaten Cirebon, juga aktif sebagai penggerak untuk anak muda mempromosikan toleransi, perdamaian, dan anti radikalisme di lingkungannya. Lalu ada Gus Furkon, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ahmada 1 Al-Hikmah Purwasri Kediri, juga sebagai guru di MA Al-Hikmah. Pendidikan terakhir beliau S2 dan pernah mengikuti daurah atau short course pendidikan bahasa Arab di Universitas Ummul Qura Mekah Al-Mukarramah. Nah, saya juga pernah diajak ini makan tansu. Makan tansu ya Gus ya di di Pare Kediri. Nah, baik kita mulai berbincang-bincang dengan beliau berdua. Assalamualaikum Gus Furkon dan Mbak Nyai Sofuro, sudah siap ya kita ngobrol-ngobrol? Ya, waalaikumsalam. Ya, jadi kenapa Gus Furkon dan Mbak Nyai Sofuro berada di sini untuk kita diskusi bareng-bareng karena beliau berdua sudah pernah mengaji bersama dengan santri dan jamaahnya tentang kitab Nabiyur Rahmah. Nah, kitab Nabiyur Rahmah ini isinya tentang apa sih gitu? Secara general aja. Siapa yang mau menyampaikan duluan? Apakah Gus Furkon atau Mbak Nyai Sofuro? Siapa dulu? Saya dulu apa? Gus Furkon dulu boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada seluruh partisipan dan teman-teman dari Kemenak maupun KUPI dan lembaga yang lain, khususnya kepada Kiai Fakih dan Kiai Husain dan para kiai dan para bunyai yang lainnya. Untuk menyingkat waktu ya, karena waktu yang diberikan kepada kami tidak banyak. Kesan saya atas pengalaman ngaji kemarin bulan Ramadan itu bahwa kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang bahwa figur Nabi sebagai inspirasi. Dan ketika kita membaca kitab Nabi Rahmah ini, kita akan tahu bahwa keberhasilan dakwah Nabi itu bukan karena faktor mukjizat, tapi karena faktor bahwa Nabi itu memiliki kepribadian yang rahmah. Sehingga di dalam banyak ayat suci Al-Quran itu wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Kemudian ada fabima rahmati minallahi lantalahu. Kemudian ada ayat yang populer yang setiap ba'dal maktubah itu kita baca bersama para santri itu. Misalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum itu, terutama ayat yang azizun alaihi ma anittum itu menegaskan bahwa Nabi itu sangat tidak tahan atas penderitaan apa yang dialami umatnya. Lantas kemudian ada beberapa yang saya temukan kata-kata yang luar biasa di dalam kitabnya Kang Fakih ini adalah misalkan balir rahmatu hiya ainur risalah. Jadi substansi dari risalah kenabian Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu adalah ya rahmah itu sendiri. Kemudian ada kata-kata lain itu farrahmatu hiya qaidatun ilahiyah. Rahmah itu adalah sebuah kaidah yang sifatnya adalah ya ketuhanan. Jadi harus dimiliki. Kemudian banyak sekali hadis-hadis dan kata-kata yang luar biasa. Misalkan di sini An-Nabi Huratan Rasulullah qala innallaha hina khalaqal khalqa kataba biyadihi alam si inna rahmati taglibu ghadabi. Jadi rahmatnya Allah itu lebih mendominasi daripada kemurkaannya Allah. Itu kira-kira seperti itu. Dan banyak sekali yang lain. Misalkan
apa namanya, ada hadis yang luar biasa yang di dalam kitab Sahih Muslim itu ya, yang kemudian dikutip di kitab Nabi Rahmah itu, dan saya melihat ini di kantornya Syekh Ahmad Thayyib ya, Syekhul Azhar waktu itu, saat ini maksudnya, dan ini kayaknya cocok ditaruh di atau di figura di berbagai apa ya kantor atau layanan publik agar menjadi inspirasi bagi kita semua. Misalkan apa hadis itu berbunyi begini, wa fi sahihi Musliman qala Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, kepada siapapun orang yang mengurusi umatku lalu kemudian dia mempersulit, maka persulitlah urusan dia. Dan sebaliknya orang yang melayani umat, melayani rakyat, kemudian dia mempermudahnya, maka ya mudahkanlah urusan dia. Sehingga ini sebagai inspirasi, sebagai motivasi dan peringatan bagi mereka-mereka yang bekerja di wilayah publik untuk apa ya, welas asih lah kepada orang-orang, kepada rakyat, terutama kepada rakyat. Kira-kira seperti itu. Dan masih banyak yang lain, misalkan apa namanya, jadi Islam yang rahmah bukan Islam yang marah. Karena memang ya Nabi itu tidak pernah marah gitu. Bahkan kepada sahabat yang junior sekali gitu ya. Saya menyebut junior karena memang apa ya, kata-kata yang lebih sopan dan lebih halus daripada misalkan menyebut sahabat yang kecil. Misalkan Anas bin Malik itu tidak pernah mendapatkan teguran Nabi. Tidak pernah mendapatkan teguran misalkan kamu harus ini, kamu harus itu. Tidak, tapi Nabi apa namanya, hanya memberikan isyarat saja. Jadi itu. Jadi khidmah kepada Nabi sampai 10 tahun lebih. Itu kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya. Selebihnya nanti ada di sesi tanya jawab itu. Gitu. Baik, terima kasih Gus Burhan. Mbak Nyai Sofura gimana Mbak? Apa secara generalnya apa sih isi kitab Nabi Rahmah ini? Mbak Furo, apa bisa ngakses atau sambil nunggu ya? Mas Furqan menyampaikan menyampaikan kitab Nabi Rahmah itu di santri-santrinya ya? Iya, jadi sebetulnya metodenya gimana? Iya begini. Jadi sebetulnya saya sudah lama ingin ngaji kitab ini. Jadi ketika saya di di Cirebon waktu itu diberitahu ada Kang Fakih nulis kitab. Nah, saya tertarik gitu ya. Pokoknya saya tertarik dengan kitab-kitab yang baru, juga selain kitab-kitab Turos yang lain gitu. Maka saya ya sudah lama sebetulnya. Maka kemarin tuh tinggal momentum saja. Alhamdulillah kemarin ada hibah kitab dari Kang Fakih itu. Aslinya dikasih 30, ternyata kok saya takut kebanyakan ya. Akhirnya 15. Ternyata yang ngaji lebih dari 15 sehingga ada yang sehingga ada yang ngaji cuma ngaji kuping saja. Istilahnya kan ngaji kuping, yang lainnya makna nih. Ini ada Buya nih. Ada mertua nih. Bangga deh. Buya itu siapanya Mas Furqan? Nah tentu ya saya mengenal Kang Fakih itu ya dari Buya Husain pastinya. Jadi begitu Mbak ya. Jadi ngaji maknani gitu ya, sebagian ngaji maknani, ngaji terus kuping gitu ya. Yang 15 kan karena kitabnya Sitin itu 15, kemudian Nabi Rahmah 15, yang lainnya itu ya saya takut kebanyakan, ternyata lebih gitu. Lebih dari. Karena sebagian ada ngaji di komplek lain, di pesantren lain gitu. Jadi Ba'da Isya ngajinya itu. Ada yang Qurratul Uyun gitu ya. Terus karena ada beberapa Qurratul yang sudah bosan gitu, akhirnya ada yang kitab Sitin, ada yang Nabi Rahmah dan yang lain. Jadi maknani, terus diskusi, ada sesi tanya jawab, pertanyaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, soal tanya jawabnya apa, diskusinya apa, nanti kita bedah di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya Gus ya. Ya kita lanjut ke Mbak Furo.
Mbak Jai Sofuro tadi sudah hadir. Gimana Mbak Sofuro ini kebetulan Halo, sinyalnya agak susah jadi nggak pakai video ya. Mohon maaf pada teman-teman semua. Silakan Mbak Furo, apa sih yang ditangkap Mbak Furo di dalam kitab Nabiyur Rahmah ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk kesan saya ketika mempelajari kitab Nabiyur Rahmah ini, awalnya cuman ngaji kuping ya sama Kiai Ibuddin tahun lalu awal-awal COVID itu. Lalu saya mencoba untuk membacakan kepada anak-anak. Kebetulan ada anak-anak ngaji di rumah karena daripada subuh Ramadan mereka kelayapan atau tidur menjadi kaum rebahan, maka saya isi dengan kitab ngaji Nabiyur Rahmah ini. Kebetulan pada saat ada hibah kitab. Dan yang menarik dari kitab Nabiyur Rahmah ini adalah kita perlu mencontoh, meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi masalah apapun ya. Dikatakan Sayyidina Aisyah itu bercerita pada waktu itu ada sekelompok orang dari Yahudi mengunjungi beliau. Sekelompok orang Yahudi itu mengucapkan salamnya begini, Assalamualaikum. Siti Aisyah itu beliau itu benar-benar mendengar bahwa si orang Yahudi itu bilang Assalamualaikum, artinya celakalah kamu Muhammad. Siti Aisyah otomatis marah ya. Rasulullah kok dibilangin Assalamualaikum. Mungkin kalau bahasanya orang zaman sekarang anjay apa gimana gitu ya. Nah, otomatis beliau kan ngotot ya, maksudnya emosi. Suaminya, nabinya, panutannya dikatain begitu. Tapi Rasulullah menenangkan beliau bahwa mahlan ya Aisyah, santai, nggak usah emosi, nggak usah marah-marah, nggak usah buang tenaga. Karena sesungguhnya slow gitu ya. Santai aja. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Bahwa Allah itu menyukai kelembutan, menyukai kekaleman, menyukai kasih sayang dalam segala hal. Kita nggak perlu membalas. Nah, pas waktu itu Siti Aisyah ngeyel beliau. Walam tasma maqolu. Memang beliau panjenengan boten mireng ya Rasulullah. Kalau itu si orang Yahudi itu, mungkin kalau bahasa orang sekarang si kafir itu bilang Assalamualaikum. Nah, Rasulullah menjawab, qad qultu wa alaikum. Wis nggak usah panjang-panjang, kamu juga begitu. Itu yang membuat saya perlu kita teladani dengan siapapun, kepada siapapun, dalam menyikapi apapun kita harus bersikap lemah lembut, nggak usah marah-marah, karena dalam kitab ini kita diajarkan untuk selalu dalam dakwah misi rahmatal lil alamin itu, atau di kitab Nabiyur Rahmah itu disebut rahmatul linnasi kafah. Itu kita harus benar-benar mempunyai sifat rifkun, lutfun, lain ma'anas. Artinya kita harus lemah lembut, harus bijaksana, harus lunak, nggak keras kepala kepada siapapun. Itu yang membuat saya paling berkesan. Dan ada satu cerita lagi, ini khususnya bisa sebagai pesan ya, untuk titip pesan kepada para pengurus DKM terutamanya. Dalam kitab Nabiyur Rahmah itu dijelaskan pada zaman Rasulullah, ketika ada anak kecil yang ikut sholat jamaah terus ngompol di dalam masjid, Rasulullah tidak pernah marah-marah atau mencaci atau bahkan memarahi ibunya. Cukup memerintahkan atau mengutus sahabat untuk mengepel. Sama seperti kejadian
di era-era sekarang ini, pada saat-saat ini, banyak sekali ya pengurus DKM ya nggak hanya di luar sana, saya pun mengalaminya begitu karena anak saya ngajinya di masjid ya kan, teman-teman anak-anak ngaji ini ngajinya masih di masjid, kebanyakan anak-anak kecil itu kadang masih suka ngompol. Memang pengurus DKM tidak mengatakan, weh kagak diberesi, begitu enggak. Cuma kesannya mata dan auranya itu berbeda. Jadi membuat anak-anak itu mengerucut. Sampai ada anak yang takut. Benar, ini pengalaman sinis gitu ya Mbak ya. Jadi kesannya memang dalam segala ucapan sih tidak dikeluarkan. Dalam peraturan pun tidak tertulis. Cuma mukanya, auranya, uratnya itu beda. Sehingga anak-anak itu bukannya makin semangat jadi takut. Aku kan masih ngompol, nanti takut nggak boleh. Aku kan masih pakai pampers, nanti katanya najis, begitu. Nah, padahal di dalam kitab Nabi Rahmah ini perlu benar-benar disampaikan kepada masyarakat, karena begitu Rasulullah itu sangat memudahkan. Yassiru wala tu'asiru. Ya kan, basyiru wala tunafiru. Kita harus memudahkan urusan orang tanpa perlu menyulitkan, membahagiakan orang tanpa perlu kita membuat panik. Apalagi di era di masa-masa pandemi seperti ini. Kayaknya cukup seperti itu deh, Mbak Alif. Takut waktunya habis. Terima kasih Mbak Nyai Sofuro dan Gus Furqon. Nah, ini kan tadi luar biasa sekali ya apa yang terkandung di dalam kitab Nabi Rahmah ini. Nah, menurut Gus dan Mbak Nyai ini apa sih relevansinya gitu ya? Relevan nggak sih ngaji kitab Nabi Rahmah ini di tengah situasi kita saat ini, misalnya di lingkungan Gus Furqon dan Mbak Nyai Sofuro ini? Silakan Gus. Jadi menurut saya sangat relevan ya, karena dengan kita ngaji kitab Nabi Rahmah itu kita akan fokus dari sisi bahwa Nabi itu memang betul-betul rahmatan lil alamin. Dan banyak sekali, misalkan ada lagi cerita ini, saya banyak sekali catatan sebetulnya. Misalkan ketika para sahabat Nabi ngumpul itu ya, termasuk semuanya lah, rame-rame ngumpul, kemudian padahal di situ ada baginda Nabi di situ ya, dan para sahabat rileks. Maka kemudian ketika Umar itu datang, semuanya diam. Nah, semuanya pada takut. Nah, ini menunjukkan bahwa Umar itu justru sebagai sosok yang lebih ditakuti daripada baginda Nabi itu sendiri. Maka kemudian Nabi mengomentari kedatangan Umar itu dengan bahwa syayatinul insi wal jin itu, maknanya setan yang wujud manusia maupun yang betul-betul jin itu sampai takut kepada Umar, yang justru tidak takut pada Nabi, artinya tidak segan, tidak sungkan. Ini sekaligus menunjukkan ya Nabi itu rileks gitu ya. Ini pentingnya kehidupan yang rileks, nyantai, mengayomi gitu lah. Istilahnya kalau di Jawa itu kan istilahnya bapai gitu lah, bapai. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting. Kenapa penting? Sekaligus sebagai refleksi ya. Jadi mengaji kitab ini itu sekaligus menasihati diri sendiri, bukan hanya kepada santri saja. Bagaimana menjadi kiai itu jangan suka marah-marah saja. Jadi otokritik pada diri sendiri ya, terutama saya pribadi gitulah. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kita itu perlahan atau pelan-pelan sedikit banyak meniru baginda Rasul yang sama sekali tidak pernah marah. Nah, ini yang butuh belajar lebih lama menjalani kehidupan. Berlatih gitu ya, berlatih ya. Jadi bukan hanya untuk santri saja, tapi untuk kiai juga sebetulnya gitu ya. Untuk kiai gimana mendidik itu ya harus sabar dan lain sebagainya begitu. Jadi ngaji ini juga kayak merefleksikan diri gitu ya, Gus ya. Refleksi sekaligus ya motivasi lah bagaimana agar kita itu sabar terus mendidik, dan itu kan tidak mudah seperti itu.
Betul. Kira-kira begitu kira-kira. Ya, kalau Mbak Furo gimana Mbak, relevansinya gimana sih gitu di apa di kehidupan, misalnya di yang kecilnya di Bango 2 gitu ya. Bango 2 itu apa? Ada nggak yang tahu nih pemirsa di sini? Atau secara yang lebih luasnya di Indonesia dalam apa situasi berbangsa dan bernegara gitu. Iya, jadi sangat-sangat relevan sekali Mbak Alif ngaji kitab Nabiur Rahmah ini, terutama kita ya, anak-anak muda, janganlah kita itu jadi orang yang sekarpe dewek, yang enggak, kayaknya untuk masa-masa pandemi ini nih, di Bango 2 itu ya, untuk masalah prokes itu masih sangat minim sekali diterapkan. Padahal nah ini apa namanya, kita itu sudah seringkali diingatkan kan untuk selalu mempermudah urusan orang. Kalau kita mempermudah urusan orang, sama saja kita mempermudah urusan untuk diri sendiri. Kalau kita tidak mematuhi prokes, ya kan, sama saja kita mendolimi diri sendiri. Kalau kita mendolimi diri sendiri, sama saja mendolimi orang lain. Ini untuk ngaji kitab Nabiur Rahmah itu benar-benar sangat diajarkan bahwa kita harus mempermudah urusan orang kan, tidak harus lemah lembut, harus baik kepada siapapun, bukan hanya kepada yang apa ya, bukan hanya kepada yang satu agama, bukan hanya kepada yang satu suku, bukan hanya kepada yang satu bahasa, tapi kepada semuanya. Apalagi ini untuk di masa-masa pandemi ini, kita masih, pemerintah itu sebenarnya sangat memudahkan urusan kita, tapi kita kadangkala mempersulit diri sendiri. Contoh, kita pengen kerja keluar kota, ketika divaksin tidak mau, itu kan sama saja mempersulit diri sendiri. Tapi koar-koarnya kebanyakan itu orang-orang ya karena yang vaksin itu haram lah, yang vaksin itu apa namanya, ada ini apa, ada gen babinya lah, itulah. Padahal kan sudah jelas-jelas ulama-ulama pun banyak sekali yang divaksin. Toh kalau kita ikutan divaksin, apa, sama saja kita ingin berikhtiar agar kita itu kembali seperti semula lagi, begitu. Mungkin hanya itu saja sih Mbak Alif untuk masalah relevansinya. Nah, sekarang saya mau nanya ini ya, gimana sih apa responnya gitu ya, gimana respon para santri dan juga para apa jamaah ketika ngaji kitab Nabiur Rahmah ini? Gitu. Karena kan maksudnya mungkin biasanya ada hadis-hadis yang mungkin jarang jarang disebutkan di dalam ngaji kitab yang lain, tetapi di kitab Nabiur Rahmah ini ada gitu. Atau apa nih, ada respon apa nih? Mbak Furo dulu deh, boleh? Dari saya dulu apa Gus dulu nih? Mbak Nyai dulu gantian. Kalau apa namanya, efek dari bukan efek ya, jadi hasil dari mengaji kitab Nabiur Rahmah ini, anak-anak itu sebenarnya senang karena sedikit ada pembelaan sikap mereka Mbak Alif. Jadi kalau sifat mereka itu apa ya, seakan-akan wah Ibu Furo, kata Ibu Furo itu jangan mempersulit orang atau mempermudah urusan orang, kata Ibu Furo, semisal begitu nih. Sama anak-anak diterapkan, tapi diterapkannya itu kadang untuk kepentingan mereka. Pengalamannya begini, jadi saya kan bilang, anak-anak kalau memang kalian itu tidak kuat sholat raweh full
23 rakaat, setidaknya kalian itu jangan ribut di masjid, duduk yang tenang, gitu kan. Jadi akhirnya apa anak-anak ini? Aja geger bayi ya, aja geger bayi ning masjid ya. Sing penting beli papa salate mung 8 rakaat. Asal aja geger bayi ning masjid, engko kari melu nambahi witire bae. Jadi begitu, anak-anak malah apa ya? Jadi kadang saya merasa kayak ini bumerang apa gimana. Tapi ya memang seperti itu. Anak-anak itu menangkap bahwa apa yang Rasulullah ajarkan itu sebenarnya mudah, tapi kadang-kala malah disalahgunakan sama mereka. Jadi mereka mempraktikkan gitu, tapi memang harus didampingi juga gitu ya Mbak ya. Dampingi, karena apalagi ini kan masih anak-anak belia ya, anak-anak remaja. Saya ajarkan ini anak-anak ya SMP gitu. Tapi ya setidaknya ternyata mereka paham. Baik, makasih Mbak Nyai Sofuro. Selanjutnya Gus, silakan. Gimana sih respon mereka gitu ya? Kalau tadi Mbak Furo kan menyampaikan apa mereka boleh mempraktikkannya gitu. Jadi saya melihat bahwa kitab ini itu titik penekanannya adalah keberhasilan dakwah Nabi yang sehingga kemudian menginspirasi para santri ketika nanti terjun di masyarakat, berkiprah di masyarakat itu adalah kesuksesannya itu karena faktor akhlak gitu ya. Akhlak, kepribadian yang menarik, terus mengasihi, menyayangi yang semuanya itu tercakup dalam istilah rahmah itu. Jadi jangan menjadi alibi bahwa enak ya jadi nabi itu punya mukjizat misalnya. Sehingga ada backing ilahiyah istilahnya kan seperti itu ya. Bukan, jadi keberhasilan nabi itu bukan satu-satunya karena faktor mukjizat, tidak. Mukjizat orang yang Islamnya karena faktor mukjizat itu justru Islamnya enggak agelnya kurang gitu ya, perjuangannya kurang gitu. Goalnya kurang. Kayak terpaksa gitu Islamnya, kalau Islam karena mukjizat. Atau misalkan Islam gitu ya. Islam karena misalkan Fathu Mekah gitu ya. Karena kan kepepet gitu ya. Tapi kalau Islam terbaik itu kan misalkan karena melihat Nabi itu betul-betul ya seorang Nabi. Misalkan Islamnya Abu Bakar itu kan sangat berbeda. Abu Bakar percaya pada Nabi itu kan karena faktor Nabi karena tidak pernah berbohong itu. Dan tidak berbohong itu dalam koridor besar yang namanya rahmatalil alamin itu. Sehingga maka Islam terbaik ya Islamnya Abu Bakar itu. Nah, maka jangan menjadikan alasan bahwa Nabi sukses enak karena ada mukjizat. Sedangkan kita kan nggak punya. Nah, itu biasanya semacam refleksi para santri itu kayak gitu. Maka yang harus dijelaskan ya tadi saya melalui kitab Nabi Rahmah ini titik tekannya adalah bahwa keberhasilan Nabi itu bukan karena mukjizat tapi ya akhlak itulah. Sehingga mereka tertarik masuk Islam, kemudian terkesan kepada baginda Rasul karena akhlak, karena rohmahnya yang dimiliki, bukan karena mukjizat. Karena kan kita nggak mungkin punya mukjizat, itu nggak mungkin sudah. Betul. Karena akhlak dan juga ini ya jalan kenabian ini kan jalan kasih sayang gitu ya. Iya ini betul ya. Strategi ininya. Terus untuk relevansi ya. Tadi sedikit kelewat itu untuk pandemi itu Nabi mengajarkan untuk yaitu rileks. Lagi-lagi Nabi itu rileks atau nyantai. Misalkan di ayat wasta'inu bisabri wassalah itu ketika dalam situasi perang yang menakutkan, Nabi ya yang dilakukan ya sholat gitu, sholat dan sabar. Justru yang panik itu adalah para sahabat. Jadi maka ketika di situasi pandemi seperti ini, Nabi mengajarkan jangan terlalu panik. Jadi nikmati saja. Kemudian yang kita lakukan adalah ya perbanyak sholat, perbanyak ngaji, itu saja. Tidak perlu ya prinsipnya itu wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan cara sabar dan sholat. Dan itu dipraktekkan di hadis Nabi bahwa situasi apapun, terdesak apapun, ketika Nabi perang itu Nabi rileks gitu ya. Saya nggak tahu secara psikologi kenapa Nabi rileks itu, apa karena dia atau beliau itu tahu bakal mendapat kemenangan gitu.
Pokoknya yang jelas Nabi itu rileks, orangnya rileks, santai. Dalam situasi tertekan sekalipun Nabi itu rileks. Nah, ini mungkin bisa tenang dalam menghadapi ya, tenang. sesuatu gitu ya. Ya, jadi yang beliau lakukan itu ya sholat, sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mungkin ya di saat pandemi yang kita lakukan ya cuman itu saja. Jadi kayak sholat ya, ngaji, cuman itu saja. Itu sudah bagus.